Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dalam rubrik Used Car kali ini kita membawa Daihatsu Sigra Lansiran 2016. Mobil ini adalah mobil kru auto driver yang biasa digunakan saat liputan, kemudian dijadikan juga untuk kamera car saat mereview. Tentunya mobil yang sangat lelah karena dari 2016 sampai 2021 ini sudah digunakan setiap hari selama 5 tahun. Lantas kami sudah mengecek harga second mobil ini di pasaran mencapai 90 sampai 110 juta dan harganya cukup terjangkau karena melihat mobil ini memiliki kapasitas penumpang yang cukup banyak, 7 orang. Kemudian bisa memuat barang juga cukup banyak pada mobil ini. Apalagi tipe R yang ini adalah otomatis, sehingga memudahkan Anda ketika ingin digunakan harian. Lantas buat Anda yang penasaran apa saja keuntungan serta kekurangannya ketika Anda membeli mobil ini dalam kondisi bekas. Saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Sebelum melanjutkan review, untuk Anda yang ingin mengembangkan usaha otomotif di aplikasi digital, sudah tahu kan kalau Gias punya marketplace terbaru, namanya Gias Auto 360. Aplikasi ini akan jadi solusi digital penjualan kendaraan dan produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, klik link di kolom deskripsi. Oke, sejatinya mobil ini sudah mengalami ubahan pada bagian suspensinya. Kami pernah mengganti bagian belakang suspensi, mengganti dengan produk aftermarket yang membuat mobil ini jadi lebih proporsional dan tentunya akan lebih kuat jika digunakan hingga 7 orang penumpang. Karena sejatinya pada saat 2016, 2017 pas mobil ini pertama di launching, banyak sekali berita yang mengatakan bahwa sok belakang itu terlalu lemah sehingga akan mudah sekali menyentuh antara fender dengan bodi di bagian belakang tersebut, dan itu tentunya akan sangat mengganggu apalagi buat Anda yang biasa mengendarai mobil ini dalam kondisi full penumpang karena akan tidak stabil. Dan kami sudah menggantinya. Itu adalah PR pertama yang biasanya Anda lakukan ketika membeli Daihatsu Sigra. Kemudian bannya juga tergolong mudah sekali kempes karena bisa dibilang untuk ukuran mobil yang bisa diisi sampai 7 penumpang, bannya masih tergolong sangat kecil. Ring 14 dengan balutan ban 175/65 ini mungkin bisa Anda upgrade lagi menjadi yang lebih besar ukurannya sehingga akan lebih nyaman ketika Anda berkendara terutama di jalan bebas hambatan. Oke, kami juga akan mengomentari soal bodinya. Bodi mobil ini tipis sekali sehingga benturan kecil saja misalnya dengan trotoar ataupun dengan senggolan dengan pengendara lain tentu akan membuat mudah sekali penyok, dan bagian samping-samping ini akan gampang sekali rusak karena catnya juga tipis sekali. Ini sudah hancur karena tergores oleh pinggir tembok, sementara di samping sini juga terlihat sudah tidak halus lagi. Dan ini adalah konsekuensi ketika Anda ingin membeli LCGC karena bisa dibilang kualitas dari bodinya tergolong lebih tipis ketimbang mobil yang harganya tentu 2 kali lipat di atas LCGC seperti ini. Oke, kami menyukai dengan lampunya. Desainnya masih oke, masih fresh untuk ukuran mobil 5 tahun lalu, dan ini juga fungsinya sudah oke. Banyak juga yang mengganti dengan bohlam LED untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih baik ketika di malam hari. Oke, kemudian logo ini juga banyak diganti dengan logo Sigra. Biasanya ingin membuat mobil tampilannya tidak terkesan LCGC maka diganti. Kemudian ini juga list chrome-nya ini juga banyak diganti dengan warna yang lebih gelap, misalnya dihitamkan untuk membuat tampilannya lebih menarik. Karena ini juga chrome-nya jika Anda tidak bisa merawat mobil dengan benar, seperti jarang mencuci atau seperti membiarkan mobil ini terlalu lama, maka
kondisinya akan semakin memburuk dan warnanya tidak akan cerah lagi seperti ini. Oke, untuk ground clearance-nya mobil ini mencapai 180 mm sehingga dalam kondisi standar saja mungkin Anda mengemudi biasa melewati jalanan yang bumpy, ini tidak memungkinkan untuk gasruk atau menempel permukaan yang kasar. Jadi aman saja, tapi jika Anda ingin kondisinya lebih prima, mungkin mengganti shock aftermarket juga menjadi solusi yang tepat. Nah, kami beralih ke bagian samping lagi. Mungkin Anda penasaran kenapa spionnya berbeda warna seperti ini, karena memang ini adalah spion baru yang sudah diganti dan sudah rusak lagi. Spion ini memang tipis sekali, jadi memungkinkan ketika berbenturan dengan mobil lain atau misalnya terbentur tembok, maka akan mudah sekali rusak. Dan beruntungnya spionnya ini cukup terjangkau. Kami melihat di jual beli online harganya berkisar antara 300 sampai 800 ribuan. Jadi tergantung Anda mungkin memilih yang merek apa, dan fungsinya akan tetap sama karena di sini ada lampunya untuk sen. Tapi mungkin Anda akan kerepotan memilih stok yang tersedia karena kami sendiri mendapatkan stok untuk Sigra yang berwarna silver. Sementara mobil kita jelas berwarna merah, sehingga kita harus melakukan cat ulang jika ingin menyamakan dengan bodi mobilnya. Lantas mobil ini di bagian belakang juga perlu ada beberapa hal yang mesti Anda ketahui. Ikuti saya terus ke bagian belakang. Bagian belakang mobil ini tergolong yang paling lemah dibandingkan bagian lainnya karena bagian belakang ini sangat mudah sekali penyok, apalagi buat Anda yang tidak hati-hati terbentur atau tersenggol mobil lain dari belakang, maka bisa dibilang kap bagasinya ini mudah sekali penyok. Kap bagasinya juga terlihat lebih panjang seperti Honda Mobilio yang terkenal dengan pantat penyoknya, dan Sigra juga seperti itu. Makanya banyak sekali yang terlihat di jalan menambahkan aksesoris ataupun tambahan plat besi di sini untuk menjaga bagian belakang lebih aman tentunya. Sementara lampu belakang juga kami lihat banyak sekali yang sudah tidak layak ataupun sudah pecah misalnya. Ini bisa Anda beli dengan harga yang cukup terjangkau. Kami melihatnya harga untuk lampu belakang Sigra original itu berkisar di harga 200 hingga 300 ribuan saja. Lantas mobil ini juga kami suka. Kenapa? Karena fitur seperti sensor parkirnya ini meskipun sudah 5 tahun masih berfungsi dengan sangat baik. Ya, sejatinya mobil yang berkapasitas 7 penumpang tidak digunakan setiap hari untuk mengisi sampai 7 penumpang tersebut. Makanya untuk mobil autodriver ini juga kebanyakan baris ketiga hanya dilipat dan diisi barang-barang bawaan untuk keperluan liputan ataupun keperluan mereview mobil. Kapasitas bagasi mencapai 503 liter jika bangku baris belakang ini diratakan. Sementara jika saya tarik lagi, maka Anda akan mendapatkan kapasitas bagasi 260 liter yang artinya hanya cukup untuk menaruh seperti tas berukuran sedang sebanyak 2 ataupun 3 buah. Namun untuk menaruh koper ataupun barang bawaan yang besar lainnya, mungkin Anda harus melipat baris ketiganya. Lantas seperti apa rasanya duduk di Daihatsu Sigra yang sudah berumur 5 tahun ini? Langsung saja lihat impresinya. Ya, sebenarnya duduk di Sigra mau itu baru ataupun Sigra yang sudah berumur 5 tahun seperti ini sama saja, karena bisa dibilang Anda akan sulit menemukan fun to drive melihat headrestnya yang pendek seperti ini. Saya saja tingginya cuma 170 cm, tetap headrestnya kependekan. Apalagi buat Anda yang tingginya di atas saya, mungkin akan tidak nyaman. Kemudian armrestnya juga tergolong pendek. Buat Anda yang ingin mengemudi santai, kemudian ingin menggapai tuas transmisi, ini agak melelahkan. Dan ini juga rem tangannya cukup ke bawah seperti ini. Mungkin Anda juga jarang menekan ataupun menarik rem tangan di posisi seperti ini. Sementara mengomentari dashboardnya, kita bisa lihat warnanya untungnya tidak mudah kotor yang hitam seperti ini. Namun bisa dilihat yang warna kremnya ini, two-tone-nya bisa dibilang sudah sedikit pudar ataupun sudah terkesan kotor sekali. Dan bisa kita lihat di bagian pemutar AC-nya sudah banyak yang rusak seperti bagian-bagian plastik
pelapis di luarnya sini ini terlihat sudah banyak banget yang robek. Kemudian saya juga melihat di bagian lain seperti di bagian samping sini juga banyak sekali yang warnanya sudah kotor, mungkin karena mobil ini juga banyak yang mengemudi sambil merokok nakal ataupun sambil makan misalnya, ini akan membuat interior warnanya jadi tidak asik lagi. Sementara untuk diduduki, mobil ini yang diduduki bermacam-macam bobot orang, ini terasa sekali begitu semakin tipis jok di Daihatsu Sigra ini, karena memang sejatinya jok Daihatsu Sigra ini mau di bagian depan ataupun di bagian tengah memang tergolong tipis. Sementara jika berumur 5 tahun dan yang mengemudi sudah ganti-ganti orang seperti ini, maka ini terasa sekali sangat menipis sehingga membuat saya merasa semakin kurang nyaman, apalagi mengemudinya dalam waktu yang cukup lama. Namun itu bukan hal utama pada mobil ini, karena yang utama adalah mampu mengangkut barang ataupun orang yang cukup banyak. Sementara di bagian belakang, mari kita saksikan sama-sama. Ya, di bagian belakang masih berfungsi semua. Kemudian ini juga ventilasi AC-nya masih berfungsi, dan soket 12 voltnya juga masih berfungsi. Namun ketika Anda membeli mobil ini dalam keadaan bekas, maka Anda harus memperhatikan seberapa bersih plafon mobil ini, karena bisa dibilang ini yang 5 tahun dan digunakan banyak orang sudah sangat kotor. Kemudian ventilasinya terlihat sudah banyak bercak tangan, dan juga noda-noda lainnya mungkin sering sekali diatur ketinggiannya, sehingga membuat mobil ini tampilannya di bagian atas sudah tidak menarik lagi. Sementara joknya saya merasakan ini masih lebih nyaman ketimbang yang di depan, mungkin karena kualitasnya yang lebih baik. Namun sayangnya memang sudah tidak menarik lagi. Bisa dilihat konturnya juga sudah tidak halus lagi, dan ada beberapa sobekan yang dia timbulkan akibat abu rokok. Sementara ini adalah settingan terbaik dari Daihatsu Sigra. Anda akan sangat nyaman duduk di belakang seperti ini, bisa dilakukan reclining jika Anda kurang nyaman dengan bersandar lebih baik seperti ini. Kemudian jika Anda ingin lebih tegap juga masih bisa diatur lagi. Jadi mobil ini masih cukup mumpuni untuk Anda yang ingin jalan-jalan berkeluarga, membutuhkan mobil yang murah namun masih bisa nyaman digunakan lebih dari 4 orang di dalam kabinnya. Maka saya juga sangat menyarankan Anda coba lihat-lihat Daihatsu Sigra Second yang harganya terjangkau seperti ini. Ya, bagian belakang adalah bagian yang paling bersih karena memang jarang sekali ditumpangi orang di bagian tersebut. Sementara sama seperti di tengah, plafonnya juga sudah kotor. Umur 5 tahun ternyata sudah membuat tampilan mobil ini sudah tidak menarik lagi. Dan kami melihat juga cup holdernya masih bersih dan terawat di bagian belakang. Kemudian joknya juga masih cukup tebal dan cukup menarik. Sementara yang tidak nyaman di belakang adalah penggunaan headrest yang seperti ini akan mengganjal buat Anda yang tingginya misalnya 160 cm ke atas, pasti akan mengganjal di bagian punggung Anda. Namun mobil ini akan sangat ekonomis jika benar-benar Anda naikkan sebanyak 7 penumpang, kemudian 2 orang anak bisa Anda posisikan duduk di belakang, karena antara ruang kaki dan ruang kepala duduk di belakang itu untuk anak-anak akan terasa sangat nyaman. Setelah mengomentari eksterior dan interior Sigra ini, kini waktunya kami membicarakan soal performanya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami membawa mobil ini ke shell terdekat untuk mengisi V-Power. Karena V-Power dilengkapi dengan teknologi Dynaflex, sehingga tak hanya membantu meningkatkan kondisi mesin, tapi juga memaksimalkan energi dari bahan bakar dan mengurangi gesekan mesin baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shell V-Power membantu membersihkan endapan hingga 80% yang dapat mengurangi tenaga mesin sehingga kinerja mesin lebih efisien dan lebih berperforma. Shell V-Power, efisiensi meningkat, performa semakin baik. Oke, sejatinya mobil ini tidak menawarkan fun to drive. Mungkin satu-satunya yang akan membuat Anda fun adalah membawa keluarga Anda sebanyak-banyaknya masuk ke dalam kabin mobil ini. Namun demikian, bisa dibilang hal tersebut hanya bersifat sementara karena pada dasarnya settingan posisi mengemudinya ini kurang nyaman. Bisa dilihat headrestnya yang terlalu pendek buat
orang setinggi saya bahkan. Kemudian pengaturan setirnya juga tidak ada, pengaturan kursinya juga hanya terbatas, hanya maju mundur, dan recliningnya saja, tidak ada pengaturan untuk ketinggiannya. Nah, saya juga mau berbicara tentang mobil ini yang umurnya sudah 5 tahun. Kemarin saya berdiskusi dengan yang mencoba mobil ini tiap hari ataupun yang merawat mobil ini, dan ditemukan penyakit seperti rak setirnya ternyata sudah bermasalah. Sangat terasa apalagi menghadapi jalanan yang sudah tidak rata seperti ini, berisik sekali. Kemudian juga kami sudah mencoba ke bengkel resmi dan harganya juga cukup lumayan mahal, harganya 2 jutaan untuk mengganti rak setir dari Daihatsu Sigra ini. Bisa didengar bahwa suara kabin tidak senyap, banyak sekali noise masuk ke dalam kabin. Kemudian juga kaki-kakinya juga sudah mulai berisik karena memang selama 5 tahun mobil ini tidak mendapat ataupun tidak mengganti kaki-kakinya. Jadi saat ini memang kondisinya kurang nyaman untuk dikemudikan. Kemudian yang saya sesali lagi adalah begitu kotornya interior kabin mobil ini. Bisa dilihat dari plafonnya sudah tidak dalam kondisi yang bagus. Kemudian karena mobil ini juga digunakan oleh banyak orang, banyak sekali noda-noda yang terdapat di bagian dashboard ataupun door trim. Oke, namun kami juga menemukan hal yang cukup menyenangkan karena bisa dibilang mobil ini juga AC-nya cukup dingin. Walaupun sudah 5 tahun tidak mengisi ulang freonnya. Saya juga sudah menanyakan bahwa memang ternyata sudah 5 tahun mobil ini tidak mengganti freon dan masih cukup dingin. Saya menyukai, masih cukup dingin. Namun bisa kita lihat knob pemutarnya juga sudah tidak dalam kondisi yang prima. Sudah banyak plastik-plastik yang sudah mulai terkelupas. Dan pengaturan AC-nya juga tidak lengkap karena tidak diimbangi dengan pengaturan suhu. Tidak ada ini juga kontrol zona misalnya di kanan dan kiri. Mungkin itu hanya terdapat pada mobil-mobil non LCGC yang saat ini ada. Namun saya juga masih mudah menggapai semuanya seperti knob AC ataupun audio untuk mengatur dari sini. Dekat sekali pengaturannya, cukup ergonomis, meskipun lagi-lagi saya tidak bisa mengatakan bahwa mobil ini adalah mobil yang fun to drive. Kemudian yang paling menyenangkan dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Ini sudah digunakan bermacam-macam karakter mengemudi, masih memiliki average consumption mencapai 12,4 km per liter. Bahkan mobil ini juga banyak sekali digeber-geber dalam kecepatan tinggi, kemudian juga melewati banyak jalanan yang macet di ibu kota, tapi tetap menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lumayan oke. Kemudian ketika Anda masuk ke dalam jalanan yang sempit misalnya, mobil ini juga dapat diandalkan karena memiliki radius putar yang baik, hanya tergolong kecil karena 4,5 meter, dan itu cukup memudahkan ketika Anda ingin memutar balik ataupun ingin masuk-masuk ke jalanan yang sempit. Ini cukup bisa diandalkan. Oke, kebetulan Sigra Kantor ini hadir dengan mesin 1200 cc yang punya tenaga mencapai 87 HP di putaran mesin 6000. Kemudian ada juga torsinya mencapai 108 Nm pada putaran mesin 4000-an. Sehingga Anda agak kesulitan mendapatkan tenaga terbaiknya ataupun torsi terbaiknya, karena apalagi yang mobil kita ini yang sudah 5 tahun, terasa begitu ada jeda ketika Anda ingin melakukan kickdown, terasa sekali sudah transmisinya ataupun putaran mesinnya sudah kurang baik karena terasa cukup lama ada jedanya, sehingga saat Anda melakukan kickdown tidak langsung berakselerasi dengan baik. Oke, jadi kesimpulannya dengan bandrol 90 sampai 100 jutaan dengan membeli Oke, jadi kesimpulannya dengan bandrol 90 sampai 100 jutaan membeli mobil ini adalah pilihan yang tepat karena selain mudah merawatnya, spare partnya juga
cukup terjangkau. Apalagi Daihatsu terkenal 50.000 km itu masih free jasa servis, sementara sampai 100.000 km jasa servisnya hanya membayar sekitar 2,1 jutaan saja. Sementara Anda juga bisa melakukan servis di semua dealer resmi Daihatsu, sebanyak 200 lebih dealer Daihatsu yang ada di Indonesia. Anda bisa membawa mobil ini untuk mendapatkan perawatan di sana. Oke, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!